Pelajaran kita masuk di dalam pelajaran yang ke-6 dengan judul Percaya Sepenuhnya Kepada Kristus. Kalau kita baca di kitab Filipi, kita akan membahas mulai dari kitab Filipi pasalnya yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa terkadang bagi kita manusia, kita memiliki bagian diri yang tetap curiga mengenai keselamatan hanya oleh iman, tanpa mengandalkan perbuatan hukum Taurat. Dikatakan ambisi kita sebagai umat-umat Tuhan itu adalah untuk menjadi seperti Yesus, gitu. Bukan ambisi kedudukan, posisi ya, atau nama dihormati, indah, tapi memiliki karakter seperti Yesus. Gitu. Dan inilah yang dituju. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran demi pembelajaran dari seri pelajaran yang baru, triwulan pertama tahun 2026, yaitu Kitab Filipi dan Kolose. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio. Kita akan berdiskusi bersama-sama dan tentunya kami senang juga untuk dapat menyapa pemirsa setia program Diskusi Sekolah Sabat yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Saud untuk membacakan. Yang pertama datang dari saudara kita, Alfrite Mawuntu. Thank you, pelajaran Sekolah Sabat yang sangat menguatkan iman. God bless. Yang berikut dari saudara kita Manalu Washington. Shalom untuk semua tim Hope Channel Indonesia. Terima kasih untuk pemaparan Sekolah Sabat yang luar biasa. Semoga kita semakin sadar betapa perlunya untuk bersyukur dan berdoa. Lalu yang berikut dari saudara kita Yatin Kukung. Amin, puji Tuhan. Saya merasa terberkati dengan diskusi Sekolah Sabat pekan ini. Terima kasih penjelasan yang sangat menarik dan mudah dipahami serta membantu saya memahami lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati pelayanan tim diskusi Sekolah Sabat Hope Channel. Amin. Amin. Untuk selanjutnya, Emi. Oke, ada dari Eli Karyati. Amin, terima kasih untuk setiap diskusi yang boleh disampaikan. Semakin menguatkan dan semakin bersyukur di kehidupan saya. Kiranya iman saya boleh bertumbuh levelnya seturut kehendak Tuhan. Selanjutnya dari Petrus Pasongli. Amin. Puji Tuhan, saya sangat senang mengikuti pelajaran Sekolah Sabat yang telah dipaparkan. Sungguh luar biasa, di mana mengajak kita untuk selalu bersyukur dan berdoa, baik di dalam keadaan baik atau susah. Kemudian dari Roselyn Sunga. Amin, terima kasih penjelasan Sekolah Sabat. Melalui penjelasan ini dapat membantu saya mengajar di kelas Sekolah Sabat. Tuhan memberkati kita semua dari Lahat Datu Sabah. Baik, yang pertama dari Mariati Simanung Khalid. Puji Tuhan, pelajaran begitu baik untuk meneguhkan iman. Berikutnya dari Linda Sihombing. Amin, thanks atas diskusi Sekolah Sabat yang memberikan informasi yang begitu bagus dan semoga Tuhan menyanggupkan kita selalu bersyukur dan selalu terhubung dengan Tuhan. Thanks all team atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu berikutnya dari Maidin Lakuman. Shalom diskusi Sekolah Sabat, semoga iman kita terus mantap di tahun baru ini. Tuhan Yesus memberkati, salam dari Jemaat GMHK Keningau, Sabah. Amin. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman semua yang telah menuliskan di kolom komentar kesaksian bagaimana program Diskusi Sekolah Sabat ini dapat menjadi berkat, baik di dalam pembelajaran pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan seperti yang saya sudah katakan di pekan lalu bahwa buku Sekolah Sabat kita sudah habis stoknya. Tapi bagi teman-teman yang rindu untuk belajar bersama dengan kami di pelajaran selanjutnya untuk triwulan ke depan, mungkin sudah boleh menyampaikan kepada nomor call center ataupun kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan katakan saya ingin memiliki buku pelajaran Sekolah Sabat di
kuartal berikutnya sehingga kami dapat menghitung jumlah stok dan menambahkan serta mengirimkan ke tempat Anda di wilayah negara Indonesia secara cuma-cuma. Pelajaran kita masuk di dalam pelajaran yang ke-6 dengan judul Percaya Sepenuhnya Kepada Kristus. Kalau kita baca di kitab Filipi, kita akan membahas mulai dari kitab Filipi pasalnya yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa terkadang bagi kita manusia, kita memiliki bagian diri yang tetap curiga mengenai keselamatan hanya oleh iman, tanpa mengandalkan perbuatan hukum Taurat. Dengan kata lain, entah mengapa kita cenderung mengandalkan perbuatan kita seolah-olah itu dapat menambah keselamatan kita. Dengan cara yang cukup tajam, Paulus membahas hal ini dalam polemik yang hebat terhadap mereka yang bersikeras bahwa sunat diperlukan untuk keselamatan. Dan bagaimana pelajaran di kitab Filipi, di jemaat Filipi pada zaman Paulus dapat kita aplikasikan di jemaat kita saat ini. Bagaimana keselamatan itu hanyalah oleh iman, tetapi keselamatan itu tetap harus dikerjakan dan tetap harus ditunjukkan melalui perbuatan. Bayangkan, pekerjaan paling sulit yang pernah ada. Pekerjaan yang rasanya terlalu berat, terlalu besar, terlalu jauh untuk dijangkau. Begitulah gambaran rencana keselamatan. Sebuah misi untuk menjembatani manusia dan ilahi. Sesuatu yang tampak tidak mungkin dalam pandangan manusia. Namun, itulah amanat yang Yesus berikan kepada para murid-Nya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Yesus memberikan misi yang mustahil agar kita belajar bergantung kepadanya, bukan kepada diri sendiri. Ketika kehendak manusia bersatu dengan kehendak Allah, itu menjadi kuasa yang besar. Dan menakjubkannya, pada masa Paulus, Injil telah diberitakan kepada seluruh makhluk di bawah kolong langit. Tidak semua percaya, tetapi tugas mereka bukan membuat semua bertobat, melainkan agar Injil itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dari balik jeruji penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Surat-surat ini menyingkapkan Kristus, anak manusia yang menebus kita dari dosa, dan anak Allah yang menjadi perantara bagi kita. Hari ini, gereja Tuhan dipanggil untuk bersatu, menyelesaikan amanat akhir zaman. Pekabaran 3 malaikat. Karena dialah yang memampukan kita mengambil bagian dalam rencananya yang agung, menyatukan surga dan bumi. Pelajaran ke-6 dengan judul Percaya Sepenuhnya Kepada Kristus, ayat hafalannya terdapat dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, biarlah Engkau boleh bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh diberikan hikmat kebijaksanaan dalam membahas, dalam mempelajari, dan juga dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau tadi judulnya adalah Percaya Sepenuhnya Kepada Kristus, kalau bagi teman-teman yang ada di sini, ada nggak orang atau sosok pribadi yang teman-teman atau para pendeta di sini percaya sepenuhnya pada seseorang ya? Pendeta Wilson. Istri. Iyalah. Sudah harus sepenuhnya ya? Sudah harus sepenuhnya, karena memang kalau tidak percaya susah. Jadi percaya juga dalam arti ya bisa diandalkan, bisa menerima plus minus kelebihan dan kekurangan, dan apa ya, pokoknya kalau kita butuh pasti akan ada tanggapan lah. Kalau bilang penyelesaian mungkin enggak juga ya, karena enggak fair juga, tapi paling enggak ada sesuatu yang akan istri paling tidak coba untuk ya ini kan lah.
gitu. Oke. Kalau Emi gimana? Kalau aku mungkin sepenuhnya belum ada sih Kak. Belum ada ya. Jadi kalau dari enter semua mungkin yang paling masih diri sendiri juga. Oke. Orang tua gimana? Ada pada porsinya. Baru belum sepenuhnya ya. Kadang-kadang ada yang mesti dirahasiain dari orang tua. Udah tahu? Iya. Iya, memang nggak ada yang bisa dipercaya di dunia ini ya. Tapi kalau dibilang yang lebih dipercaya dibanding yang lain ya mungkin seperti Pendeta Wilson katakan ya istri lah ya. Bagi yang berkeluarga saya pikir pasangan kita harus orang yang paling kita percaya. Itu sebabnya kalau ada cerita apapun ya harus ke pasangan kita dan ke orang lain gitu kan. Karena enggak jadi masalah nanti gitu ya. Ya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Nah, kita akan mulai dari Filipi 3. Ini sepertinya pelajaran sekolah sahabat kita ini saya suka karena kayak Bible study gitu ya. Kita melihat beberapa ayat lalu mengambil pelajaran ataupun aplikasi dari ayat-ayat tersebut dan bagaimana kita dapat melakukannya dalam kehidupan kekristenan kita. Filipi 3 ayat 1 dibuka dengan kembali lagi ajakan untuk bersukacita. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya atau signifikansinya ini? Bahkan kalau misalnya kita lihat ayat-ayat setelahnya itu sepertinya berbicara mengenai hal yang lain karena berbicara mengenai pengajaran sesat, ajaran palsu dan bagaimana hubungannya dengan bersukacita ini. Kalau apa yang aku tangkap di sini sih Kak, kalau dibilang bersukacita kan sebenarnya ada banyak jenis sukacita gitu kan. Ya. Entah itu di kantor atau di keluarga, ada banyak hal yang bisa kita kategorikan dalam sukacita gitu. Tapi spesifik di ayat ini bilang bersukacitalah dalam Tuhan. Ya. Kalau di pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu jelas dikatakan bagaimana caranya kita bisa bersukacita dalam Tuhan adalah dengan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kebahagiaan kita. Artinya kita perlu untuk melihat ke dalam firman ini. Dan ketika kita membaca firman ini kita akan menemukan bagaimana pengorbanan Yesus. Kemudian bagaimana Yesus memberikan pengampunan. Hal-hal itu yang memberikan kepada kita sukacita yang bukan hanya sesaat, tapi kekal. Nah, kemudian tadi yang seperti Kak Yola bilang, kalau di ayat Filipi ini bilang kan, sepertinya berkaitan dengan ajaran palsu. Apa sih kaitannya sukacita dan ajaran palsu? Kalau di pelajaran sekolah sahabat hari Minggu bilang, ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kebahagiaan, artinya kita banyak membaca kan? Semakin banyak kita membaca, semakin kita terpapar pada kebenaran yang sejati menurut Alkitab, dan semakin kita juga bisa, artinya, bisa menangkal tipuan itu karena kita bisa melihat oh yang aslinya ini, yang sejatinya seperti ini, sehingga dengan demikian mungkin seperti itu kaitannya bersukacita dalam Tuhan dan bagaimana kita bisa menghadapi ajaran-ajaran yang palsu atau sesat. Oke. Ya mungkin kadang-kadang kan setiap orang itu perlu kayak mungkin meng-hype dirinya sendiri gitu kan. Kayak misalkan kalau sebelum kita melakukan sesuatu yang sulit gitu kan, apa sih, oh kenapa sih saya begini, apa yang gue cari, oh iya karena saya butuh gajian, atau kenapa saya bekerja setiap hari bangun pagi, oh iya karena masih ada tagihan pinjol yang saya harus bayar. Jadi kan orang perlu alasan gitu untuk apapun. Nah di dalam hal ini Paulus kalau menurut saya itu dia baik dalam arti dia memframingnya alasannya itu adalah alasan yang diambil yang positifnya, bersukacita gitu kan, bukan jangan takut atau bukan bukan oh karena kamu nanti akan dihukum atau apa, tapi diambil sisi yang positifnya. Lalu kemudian objeknya ya bukan objek lah ya objeknya lah ya, maksudnya fokusnya itu kepada siapa, bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang-orang yang dia sudah layani, bukan kepada pencapaian-pencapaian yang sudah dia miliki ataupun apa segala macam, dan kita akan lihat di ayat selanjutnya apa pandangan Paulus terhadap hal itu, tetapi terhadap Kristus itu sendiri. Karena itulah yang membuat seperti tadi Emi bilang, itu yang membuat kita jadi bisa menangkal segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang terjadi apa, kalau misalkan ada hal-hal yang buruk, kalau misalkan ada hal-hal yang baik, kalau misalkan ada hal-hal yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita bingung, apa? Pokoknya awalnya ya bersukacitalah di dalam Tuhan, di dalam, dan dikatakan kepadamu itulah tidak menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu, karena ini yang Paulus mau lakukan. Jadi dia tidak berat, artinya dia nggak merasa ini sesuatu yang kayaknya sudah terlalu sering diulangi. Dia nggak merasa ini sesuatu yang kayaknya cukuplah, sebenarnya kan udah kita bahas kan sampai tuntas kan, udah kita kupas habis kan, ya udahlah
Jadi sehingga kalau dikatakan lagi udah malas dia. Enggak. Tidaklah berat bagi dia untuk menuliskannya. Supaya apa? Ada kepastian yang memang kokoh dan sangat tidak tergoyahkan. Dan mungkin ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Bila mana kita bisa mengikuti perintah ini, ya, karena ini kan dituliskan di dalam majas perintah gitu ya, imperatif gitu ya, bersukacitalah. Kalau kita bisa ikuti ini, maka segala hal yang tadi bisa kita hadapi. Pendeta? Bersukacita dalam Tuhan, bukan bersukacita dalam hukum Taurat. Ya kan? Kalau kita lihat konteks ini, orang-orang Yahudi itu memaksakan hukum Taurat mereka sebagai bagian dari keselamatan. Tanda perjanjian itu adalah sunat, begitu ya. Jadi mereka hubungkan itu bahwa untuk menerima keselamatan itu ya harus disunat, dan itu dipaksakan kepada non-Yahudi sehingga mereka tertekan. Nah, coba kita bayangkan orang beragama tapi tidak bersukacita, ya, hidup di bawah tekanan, ya, intimidasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang Paulus sampaikan dalam konteks ini, bahwa dasar sukacita kita dalam Tuhan karena kita diselamatkan bukan karena usaha-usaha itu, bukan karena hukum Taurat atau hal-hal lahiriah yang kita kerjakan. Karena seperti pelajaran kita sebelumnya, bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, pengorbanan Yesus gitu kan, dan kuasa kebangkitannya, itulah yang menjadi dasar sukacita kita. Artinya begini, kalaupun kita seperti pelajaran yang lalu kan mereka sampai rela mati, kenapa? Karena mereka tahu mereka akan dibangkitkan. Mereka mengerti keselamatan dalam Yesus itu pasti akan berakhir dengan kemenangan gitu. Kalaupun mati karena Yesus, toh juga sebagaimana Yesus bangkit, ya saya akan bangkit gitu. Nah, jadi inilah dasar kita bersukacita dalam Tuhan. Beragama itu, menjadi umat Tuhan itu tidak boleh menjadi beban. Makanya kalau ada umat Tuhan datang ke gereja, tidak ada sukacita, ini di bawah hukum Taurat ini orang-orang seperti ini. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Memang jadi kita semakin mengerti ya apa hubungannya dan bagaimana kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin tadi sudah dibahas sedikit ajaran yang pada saat itu sedikit mungkin kalau kita bilang sesat, ya sebenarnya itu adalah hukum Yahudi begitu ya, dan itu memang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang pada awalnya ya orang Kristen itu mula-mula dari orang-orang Yahudi. Tapi adakah atau latar belakang lah mengenai ajaran-ajaran apa yang dikecam oleh Paulus di Filipi 3 ini, dan apakah bisa terjadi lagi nih di zaman sekarang ajaran-ajaran palsu atau pengajaran-pengajaran sesat? Pendeta Wilson. Ya mungkin kalau kita lihat di dalam 3 bagian yang dikecam oleh Paulus ini kan adalah hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Ini membawa pemikiran kita kepada ada sesuatu yang kalau kita bilang anjing, pekerja yang jahat dan penyunat-penyunat palsu, ini berbicara mengenai purity atau kemurnian, kekudusan, bicara soal bait suci. Nah, kalau bicara soal bait suci, apa yang sebenarnya terjadi dalam bait suci, lalu sebenarnya ini melambangkan apa dan segala sesuatunya kan. Ketika kita sambungkan semuanya, maka akan jelas kenapa Paulus melanjutkan kata-kata bersukacita itu dengan 3 hal ini, lalu kemudian kenapa dia maju kepada dia melupakan apa yang di belakang, lalu dia kasih lihat semua ininya, kredensial dia. Karena apa? Berarti kepalsuan yang ada adalah dengan tidak lagi melihat kepada apa yang Allah lakukan kepada manusia, tetapi apa yang manusia itu bisa lakukan untuk mendapatkan kemurnian ini, kesucian ini, kekudusan ini, atau hubungan baik dengan Allah. Karena kalau dibilang ya salah satu mungkin yang paling berbahaya adalah moralisme yang palsu, bahwa bagaimana keselamatan itu adalah keselamatan berarti Yesus ditambahkan dengan usaha manusia, perbuatan manusia, lalu mungkin ditambahkan juga dengan kalau artinya selamat, kalau artinya kita bisa berada di dalam Tuhan, itu artinya kita berada di dalam sebuah
keadaan kemakmuran. Nah, ini kan ada lagi mengenai hal itu. Lalu kemudian tentang bagaimana yang penting adalah identitas sosial rohaninya saja. Oh, yang penting kalau kamu disebutkan sebagai orang yang mengikut Tuhan, berarti kamu identitasnya seperti apa? Ya, bajunya seperti apa, pakaiannya seperti apa, kebiasaan seperti apa, ya termasuk sunat ini juga. Makanya hal-hal yang lahiriah. Hal-hal yang lahiriah itulah yang akan menunjukkan identitas rohaninya apa, gitu kan. Jadi dalam arti yang di luar itu akan menunjukkan apa yang di dalam. Padahal kan belum tentu seperti itu, walaupun tidak salah juga. Tetapi yang menjadi kesalahan apa? Oh, kalau itu menjadi hal yang utama. Dan ketika kita melihat hal-hal ini, memang ini sangat konsisten dengan apa yang menjadi narasi ataupun beban daripada Paulus ketika mau menyampaikan apa sih pekabaran yang mau ia sampaikan. Nah, kalau kita mau nanti sambungkan dengan pertama kali ketika ia dipanggil di Kisah pasal 9 kalau tidak salah gitu kan, dalam perjalanan ke Damaskus, apa yang sementara sedang dia melakukan, lalu kemudian dia mendapatkan penglihatan terang itu, lalu apa yang Yesus katakan. Nah, ini semua ada di dalam hal ini yang ketika dia sampaikan kepada jemaat di Filipi, ternyata ada juga di sana. Makanya dia perlu merasa untuk memberikan peringatan. Dan juga kembali kalau kita sambungkan di dalam ayat satunya, dan melandaskan segala sesuatu terhadap sukacita yang didapatkan dalam Kristus. Gitu. Seperti tadi pendeta Saud bilang, ya kalau tidak bersukacita, berarti ada yang salah di dalam pemahamannya. Seperti Dan itu. ini prinsip-prinsipnya kita bisa lihat di zaman sekarang juga ya, maksudnya tampilan secara lahiriah gitu, lebih mengutamakan lahiriah daripada apa yang di dalam. Bagaimana supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu, pendeta Saud? Ya, sebelum ke sana, konteksnya ini kan disebut pengajar palsu, guru palsu ya, atau pengajar sesat ini. Sebenarnya ajaran itu kan tidak sesat juga ya, karena sunat itu ada dasarnya gitu. Tapi kemudian kenapa jadi sesat? Karena dihubungkan dengan keselamatan gitu. Padahal jelas keselamatan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang mereka bilang kalau mau menerima kekristenan, keselamatan dalam Yesus, ya harus ikut juga ini tradisi nih, hukum Taurat ini. Dengan kata lain dihubungkan bahwa seorang yang diselamatkan itu ya harus disunat. Ini baru sesat jadinya. Gitu. Vegetarian itu baik, tapi kalau dibilang kalau kamu nggak vegetarian nggak masuk surga, itu udah sesat itu. Gitu. Sesat. Karena kita membatasi kasih karunia Tuhan gitu kan. Padahal keselamatan itu murni dari Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, dan lain sebagainya ya. Oke. Tadi pertanyaannya, bagaimana kita membedakan ajaran yang palsu dengan yang asli gitulah ya, yang benar. Sebenarnya mudah sekali. Ketahui aja dulu yang asli. Gitu. Sama itu seperti uang palsu gitu ya. Kita tahu itu uang palsu kalau kita sudah tahu yang asli itu seperti apa, melalui 3D kan gitu kan. Diraba, dilihat, diterawang kan gitu kan. Nanti kalau sudah ada di situ garis itu menjadi salah satu tanda bahwa itu asli. Jadi untuk mengetahui yang palsu atau yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya ketahui dulu kebenaran itu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kebenaran? Ya harus memang belajar. Belajar, alami, berjalan bersama dengan Tuhan, nanti kan Roh Kudus akan tuntun itu. Makanya firman Tuhan katakan Roh Kudus akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Tapi kalau kita sudah tidak mau tahu dengan kebenaran, ya bagaimana mau disampaikan keseluruhannya gitu. Nah, orang-orang yang tidak rajin baca Alkitab hampir bisa dipastikan suatu saat akan tersesat. Sedangkan orang yang baca aja bisa tersesat. Kalau di tempat kami dulu namanya Bibelon, bahasa Bataknya. Tahu Bibelon itu? Bibelon itu orang yang rajin baca Alkitab, tapi menggunakan pikirannya sendiri. Akhirnya dia tersesat sendiri gitu. Jadi ya harus dituntun Roh Kudus, memang belajar penyerahan yang sepenuh, Roh Kudus tuntun, barulah kita tahu nanti membedakan. Ini udah palsu ini, seperti itu. Baik, terima kasih Pendeta Saud. Nah, tadi sudah disebutkan juga bagaimana ada masa lalu Paulus yang
kehidupan masa lalu Paulus yang pernah ia banggakan, dan kita bisa lihat di ayat 4 sampai 6 di dalam Filipi 3. Apa saja itu dan mengapa bagi Paulus saat itu hal-hal baik yang dilakukan atau dimiliki oleh Paulus itu sekarang dianggap rugi karena Kristus. Ya, kalau mungkin seperti yang pendeta juga tadi sampaikan, terlalu berfokus pada lahiriah gitu. Maksudnya di ayat ini juga kan ditulis bagaimana Paulus dia mentaati hukum Taurat tidak bercacat. Artinya penurutannya itu bisa dibilang hampir sempurna lah gitu. Bahkan dia salah satunya tadi bersunat seperti yang pendeta bilang. Tapi yang dia katakan waktu itu dianggap baik karena sampai bahkan di pelajaran hari Senin bagian akhir bilang, saking dia bersemangat menegakkan hukum sehingga ia sampai menganiaya gereja karena dianggap mengancam pada waktu itu di zaman itu. Lalu seterusnya dia merasa itu sesuatu hal yang rugi setelah dia menemukan Kristus. Karena ketika dia melihat kepada Kristus, dia melihat nilai-nilai Alkitab yang sesungguhnya dibandingkan dari sebelumnya dia menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai Yahudi. Nah, dia berpaling kepada Kristus, yang pada akhirnya ketika dia melakukan sesuatu itu berdasarkan pada imannya kepada Yesus. Dan itu yang menyelamatkan dia, imannya kepada Kristus. Ya mungkin kalau kita bisa melihat di dalam ayat-ayat ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya hal-hal ini adalah sesuatu yang apakah salah semua hal-hal ini? Kan enggak, gitu kan? Ini sesuatu hal yang perlu, hal-hal yang baik. Nah masalahnya mungkin ini seperti kalau saya nggak dapat ilustrasi yang bagus juga ya, tapi mungkin mungkin kalau ada di game atau di apa gitu kan, kita mengumpulkan banyak hal, semuanya bagus-bagus, tapi kalau ini nggak dipakai, akhirnya pas di akhir permainan ini malah menjadi minus nilainya gitu kalau nggak dipakai gitu kan. Dan kadang-kadang inilah yang Paulus menggunakan bahasa profit and loss gitu kan, keuntungan dan kerugian, ini kan bahasa bisnis. Jadi kalau di dalam bisnis mungkin kalau ada main apalah, trading saham lah atau apa gitu kan, misalnya kalau ini kalau dipegang terus ini kan sesuatu yang bagus-bagus, tapi setelah deadline-nya apapun yang kita pegang bukannya jadi positif malah jadi negatif. Dan kadang-kadang hal-hal yang baik, keturunan yang bagus, ya, kalau Paulus mengatakan dia adalah dari orang dari suku Benyamin. Nah, kenapa dia mengatakan dia dari orang suku Benyamin? Karena pada saat itu bangsa Yahudi itu bukan lagi bangsa Israel. Karena kalau kita tahu Yahudi itu artinya kan dari akar katanya Yehuda. Karena hanya suku Yehuda yang bisa mengatakan mereka ini masih asli. Karena kalau kita ingat kerajaan utara dan selatan, kerajaan utara 10 suku itu sudah dicerai-beraikan oleh kerajaan Assyria. Jadi udah gak ada lagi. Tapi Paulus enggak, saya masih bisa memegang nih. Kalau bilang orang Ibrani asli ya saya lah. Karena saya masih ada garis keturunannya, mungkin masih ada apalagi itu silsilahnya, tarumbunya, dia bisa lihat, pokoknya Benyamin. Jadi kalau dari sisi lahirnya, dia itu sesuatu yang bagus. Tetapi hal yang baik ini akan menjadi bukannya menjadi aset tapi menjadi liability kalau itu membuat dia bergantung kepada hal-hal ini. Karena saya orang Yahudi, karena saya orang Farisi, karena saya sudah disunat, karena saya mengikuti hukum Taurat, makanya saya begini. Itu malah bisa menjadi berat, malah lebih sulit menyelamatkan orang yang seperti itu daripada menyelamatkan orang yang jahat sekalian. Karena orang yang jahat sekalian tahu dia memang jahat, dia memang membutuhkan sesuatu, mencari sesuatu. Tapi kalau orang yang merasa diri baik, dia tidak merasa butuh apa-apa. Makanya berat. Makanya yang tadinya seharusnya menjadi keuntungan, ya dianggap rugi. Karena ini bisa memberatkan dia di dalam perjalanan imannya. Makanya dia mau tinggalkan semuanya itu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Pendeta. Teman-teman, kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. Kalau kehidupan masa lalu Paulus walaupun dianggap rugi karena Kristus, tapi mungkin kita bisa katakan adalah hal yang baik yang bisa Paulus banggakan. Namun bagi kita seringkali masa lalu kita bukan masa lalu yang baik. Nah, bagaimana kita dapat bersaksi akan perubahan kehidupan kita karena bertemu dengan Kristus? Ini. Ya, kadang sih Kak yang buat jadi salah kan kalau kita terlalu berfokus pada apa yang pernah kita
kesalahan dulu gitu. Akhirnya terkesan seperti, oh berarti dia bangga dong dulu dia seperti itu. Dan terlalu sering diulang. Jadi mungkin supaya bisa kita lebih mengangkat karya Kristus adalah lebih banyak membicarakan bagaimana apa yang Kristus sudah buat itu dalam hidup saya. Perubahan apa yang nyata terjadi dan apa yang bisa terlihat secara langsung dalam kehidupan saya sekarang itu. Kalau dulu saya seperti ini, wah Tuhan itu baik, dia buat saya akhirnya berubah. Dulunya saya kecanduan untuk hal ini, sekarang saya puji Tuhan bisa melakukan hal-hal yang lebih positif. Jadi lebih banyak membicarakan mengenai kebaikan Kristus itu dan apa yang Kristus sudah lakukan dalam hidup kita. Daripada tanda kutip membanggakan ya kesalahan di masa lalu. Neta Wilson. Ya mungkin kalau salah satu yang juga mungkin menjadi aplikasinya bagi kita adalah ya bisa juga kita mengandalkan bukan ke kejahatan masa lalu gitu kan. Oh ya dulu saya merokok, oh dulu saya narkoba, tapi lihat sekarang saya sudah berubah. Itu kan kadang-kadang bisa mengagung-agungkan. Tapi kadang-kadang ada orang juga yang mengagung-agungkan pencapaian masa lalunya gitu loh. Itu oh dulu waktu saya baru kuliah saya sudah ikut misionaris. Sementara dia sekarang sudah kerja atau sudah punya cucu, tapi setelah itu nggak ada lagi ceritanya. Itu dulu, oh dulu saya, tapi nggak ada lagi gitu. Jadi kadang-kadang berbangga dengan yang buruk ya tentunya kalau di luar porsinya salah, berbangga dengan hal yang baik di luar porsinya itu juga tidak tepat. Karena kalau di sini dikatakan aku tidak melihat yang dahulu di belakang, tapi melihat ke depan, kepada Kristus gitu loh. Jadi dia selalu mengarahkan pandangannya ke depan. Oke lah, terlepas yang di belakang itu baikkah, yang di belakang itu burukkah, apapun itu sekarang yang penting ke depannya bagaimana. Karena banyak orang yang dulunya baik tapi tidak berakhir dengan baik juga. Ada orang yang dulunya buruk tetap buruk gitu kan. Jadi masa lalu itu ya sudahlah, itu sudah di belakang. Karena bagi kita semua yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan yang baru. Ya sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan itulah yang Paulus ingin kejar. Jadi kalau bagi kita di zaman sekarang ini ya pastinya kan banyak lah ya kesalahan-kesalahan masa lalu. Mungkin yang paling orang suka sesali itu salah pilih jurusan, salah pilih kerjaan pertama, salah pilih pacar, istri, apa segala. Maksudnya hal-hal yang di dalam dirinya sendiri atau di dalam hal itu sendiri, baik itu pekerjaan, baik itu jurusan, baik itu pacaran kah, tidak pacaran, kan bukan sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang baik juga, itu netral. Bisa baik, bisa buruk, tergantung cara kita menggunakannya. Tetapi kita seringkali fokus kepada hal yang itu. Nah, itu kan hal-hal lahiriah. Itu kan hal-hal yang bersifat yang bersifat ya kehidupan manusia sehari-hari. Padahal kita perlu mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang rohani supaya berkat-berkat baik itu yang rohani maupun yang jasmania itu juga bisa didapatkan. Dan ketika itu kita dapatkan, ya kalau kita sambungkan lagi kepada mendasarkan itu semua di dalam sukacita di dalam Tuhan, mendasarkannya kepada Tuhan. Nah, inilah yang akan membuat kita bisa benar-benar berjalan melangkah selalu ke dalam suatu tingkatan yang lebih tinggi di dalam kehidupan kerohanian. Ya, kalau kita pelajari kesaksian hidup Paulus ini ya, itu kan terbagi 3 ya. Yang pertama, sebelum dia mengenal Yesus atau bertemu Yesus dengan segala kebanggaan lahiriahnya tadi yang sudah disebutkan, lalu bagaimana dia bisa menemukan Yesus atau bertemu dengan Yesus, itu waktu perjalanannya ke Damaskus ya. Dan apa yang dia alami setelah bertemu Yesus atau setelah percaya dan hidup bagi Yesus. Nah, ini 3 hal ini menjadi kesaksian yang kuat bagi Paulus, dan yang paling sering dia sampaikan, yang paling penting itu adalah setelah dia bertemu dengan Yesus. Nah, ya saya pikir ini yang harus kita saksikan gitu. Setelah kita bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi dalam diri kita? Apa yang sudah kita buat gitu. Jangan sudah bertemu dengan Yesus masih hidup di bayang-bayang masa lalu gitu kan. Nah, ada itu pernah teman pendeta, karena dia begitu emosi, dia bilang, kamu jangan macam-macam ya, saya dulu. Wah, rupanya dia mantan preman jadi pendeta gitu kan. Loh, kenapa harus kembali ke masa lalu? Ya kan? Ya justru itu yang harus sudah dilupakan, sudah dikalahkan itu. Nggak boleh lagi itu. Ya,
Jadi maksud dia mau kembali, mau memperlihatkan bahwa dia jagoan, preman gitu kan. Berarti lepas dong kependetaannya. Nah, seperti itu. Jadi hal yang paling diangkat oleh Paulus, makanya dia berkata di luar Kristus itu semua rugi gitu. Hal yang kosong, hal yang sia-sia gitu. Nah, kalau istilah dia itu di kalimat di tulisan yang lain sampah. Kuanggap sama gitu ya. Nah, karena yang lebih penting itu adalah kenapa? Karena semua itu tidak bisa menyelamatkan. Bagi Paulus yang paling penting adalah keselamatan itu. Gitu. Dan di mana itu dapat keselamatan? Ya hanya dalam Yesus. Nah, itulah nanti pelajaran berikutnya, gitu kan. Baik, terima kasih Pendeta. Tadi yang sudah disebutkan juga ya mengenai apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi kalau kita baca kalimat Paulus di sini, kayaknya Paulus itu sangat meninggikan sekali pengenalan akan Yesus, Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana penerapannya di dalam zaman sekarang gitu ya? Karena mungkin bagi kita orang-orang Kristen yang sudah lama tanda kutip mengenal Tuhan, pengenalan akan juru selamat itu ya biasa aja gitu, Emi. Iya, jadi memang kalau dari kata pengenalan itu kan Kak sendiri, aku membayangkan ilustrasi yang pernah aku dengar gitu, yang soal kamu kenal presiden, oh ya kenal, presiden kenal kamu, belum tentu kayak gitu. Maksudnya dari hal ini aku bisa melihat bahwa oh ternyata pengenalan itu pun nggak penting, tapi tidak cukup sampai di situ, karena ketika kita benar-benar menerima Yesus, beriman kepada Dia, malahan hal itu mendorong kita untuk, seperti tadi Pendeta Wilson katakan, terus maju gitu, mengarahkan pandangan ke depan. Dan sama halnya ketika kita mengasihi seseorang, mencintai seseorang, kita memiliki hubungan yang hidup dengan seseorang, kita pasti semakin hari semakin ingin bertumbuh, semakin ingin berusaha, bagaimana ya saya bisa menyenangkan dia, bagaimana saya bisa terus memiliki hubungan yang hidup dan dekat. Artinya bukan hanya sekedar pengenalan, tapi kita butuh hubungan yang intim dengan Tuhan. Caranya adalah, ya paling sederhana adalah berdoa, membaca firman, bersaksi. Karena ketika kita berdoa, itu komunikasi kita ke Tuhan. Juga bisa kita sambil mendengar firman, suara Tuhan. Tapi ketika kita membaca, itu kita mendengar, jadi dua arah gitu. Dan bersaksi itu pun, kita membagikan kepada orang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, sehidup apa gitu. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Jadi penting bagi kita bukan hanya mengenal, tapi memiliki hubungan yang lebih dalam dan intim. Ya, mungkin kalau bagi zaman sekarang ini agak sulit juga ya. Kalau saya sih membayangkannya zaman sekarang itu mungkin seperti zaman saat Menara Babel. Dalam arti orang-orang ya pada saat itu kan ada interpretasi yang mengatakan orang zaman dulu itu bukan zaman purba, zaman batu atau apa, tapi zaman yang maju. Ya kita nggak tahu seperti apa majunya, apakah menggunakan teknologi ataupun teknologi kayak Flintstone gitu ya, yang seolah-olah bagus tapi yang sederhana ya kita nggak tahu lah. Tetapi dalam arti semua manusia itu bisa, bahasa kita mengatakan jika kita biarkan maka manusia tidak akan ada hal yang mereka inginkan yang tidak bisa tercapai. Dalam arti semua mereka bisa lakukan sendirian. Gitu kan ya, mau bikin apa ya udah bikin aja dengan teknologi, dengan kemampuan bisa. Kita nih zaman sekarang ini mungkin belum sampai tahap kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita inginkan mau, tapi paling nggak sudah mengarah ke sana. Kalau sakit tinggal suplemen, obat, vitamin, ataupun transfusi, transplantasi sekarang kan kalau ada apa, operasi plastik, apa segala begitu banyak hal-hal yang manusia bisa lakukan untuk mencapai kebutuhan, memuaskan kebutuhannya. Apalagi kalau ada dananya ya. Kalau nggak ada dananya sih ya tetap aja harus berdoa gitu ya. Tapi kalau ada duitnya ya segala macam itu nggak perlu. Jadi pada saat itulah jadi pengenalan akan Tuhan, kerohanian itu seperti nggak ada gunanya. Kenapa? Apa yang bisa saya dapatkan yang katanya hal-hal rohani ataupun Tuhan tawarkan, saya bisa dapatkan dari tempat lain. Gitu kan? Sehingga ya udah biasa aja pengenalan Tuhan. Apakah itu salah? Sulit juga untuk kita katakan dengan gamblang, karena keadaan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa adalah keadaan yang seperti itu. Apa aja yang mau mereka lakukan bisa dapat
tanpa sakit penyakit, tanpa kebutuhan akan Allah. Sebenarnya kan di Taman Eden kan semua tersedia, tidak ada pekerjaan, tidak ada sakit penyakit, nggak perlu lagi mereka berdoa, Tuhan sembuhkanlah saya, Tuhan berikanlah kepada kami makanan hari ini yang kami butuhkan, nggak perlu, gitu kan? Jadi tidaklah salah berada di dalam keadaan tidak membutuhkan, keadaan yang makmur, keadaan yang baik. Tetapi yang menjadi masalah di zaman sekarang ini, apalagi kalau berbicara di dalam konteks zaman modern yang makmur, relatif lebih makmur daripada zaman-zaman sebelumnya, itulah yang menjadi kesulitan, yang menjadi kendala bagi orang Kristen, sehingga pengenalan akan Kristus itu dianggap biasa saja. Ngapain saya berdoa? Saya bisa telepon teman saya bisa tanya ChatGPT, bisa chatting sama AI. Ngapain saya waktu meditasi apa segala? Kenapa saya harus berdoa minta kesembuhan? Toh kalau saya ada duitnya pakai asuransi, saya bisa ini nih. Dan itulah yang terjadi sekarang ini, dan itu nyambung lagi dengan apa yang Paulus katakan. Sebenarnya di dalam konteks ini itu bisa kita katakan bersama dengan Paulus, semuanya itu hal-hal kenyamanan, keamanan modern ini sebenarnya adalah kerugian bagi kita ketika kita memilikinya, karena itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Nah, masalahnya kita tidak. Apakah kita bisa sama seperti Paulus yang mengatakan semuanya itu kuanggap rugi, karena walaupun saya nyaman, walaupun saya enak ini semua, tapi saya menganggap pengenalan akan Kristus itu lebih lagi daripada ini semua. Dan ini adalah sebuah batasan, sebuah pemisah yang semua orang itu harus bisa seberangi. Karena kalau enggak, semua berkat, semua kenyamanan, semua teknologi modern ini sekarang, itulah yang akan menjadi beban. Itulah yang sebenarnya akan membuat kita bisa tidak sampai kepada pengenalan akan Kristus yang sesungguhnya, dan ya artinya kita tidak selamat, gitu. Terlalu banyak distraksi ya di zaman sekarang ini ya pendeta ya, sehingga pengenalan akan Kristus itu menjadi sepertinya biasa saja gitu, atau bahkan terabaikan. Nah, di buku Sekolah Sahabat kita dikatakan di situ juga bahwa hal yang benar-benar penting, nilai-nilai surga, yaitu keserupaan dengan Kristus dan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Pekan lalu pendeta sudah katakan ya, ciri-ciri orang yang diselamatkan adalah rindu, bahwa rindu akan keselamatan orang lain gitu. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kekristenan kita sehari-hari dapat menyatakan hal ini, pendeta Saud? Ya, kehidupan Paulus ini kan sangat mendasar ketika dia bilang Kristus itu menjadi tujuan utama hidupnya. Gitu ya. Kalau tadi sebelumnya dia pakai istilah perniagaan atau perdagangan gitu ya, untung rugi. Kenapa ada kata rugi? Berarti dia punya modal, ya kan? Dengan harapan dapat keuntungan, bukannya keuntungan modalnya habis, tapi yang diharapkan nggak tercapai. Nah, itu namanya merugi gitu kan, nggak kembali modal lah gitu. Nah, apa modal Paulus? Itu tadi dia punya disunat hari ke-8. Yesus itu disunat hari ke-8 loh. Ya. Jadi artinya tanda umat Yahudi sejati, ya, tanda umat perjanjian Allah berasal dari suku Benyamin. Ya, kenapa dia angkat itu? Karena wilayah suku Benyamin ini mencakup lebih luas, ya. Ada beberapa kota penting di Israel. Ini menonjolkan kehebatan suku Benyamin di situ. Ini segala modal kelebihan dia ini. Lalu dia katakan saya memahami bahasa Ibrani, bahkan dia seorang Farisi tulen, murid dari seorang Gamaliel, ya, dan seterusnya di situ. Ya. Tapi setelah bicara keselamatan, itu nggak bisa gitu, mendapatkan keselamatan itu nggak ada artinya semua itu, ya. Makanya yang lebih penting bagi dia dibanding semua yang ada pada dia itu adalah Yesus. Kenapa? Karena hanya Yesuslah yang bisa memberikan keselamatan itu. Nah, orang yang sudah diselamatkan tadi, maka di dalam hatinya itu akan muncul sukacita yang meluap-luap karena kasih Kristus itu akan mendorong gitu ya. Kalau di dalam terjemahan yang lain, kasih Kristus akan memaksa kami. Ya. Walaupun itu sebenarnya kalimat seperti bendungan gitu ya. Itu ada dorongan yang kuat gitu, yang memang nggak bisa terbendung. Jadi orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan itu, keselamatan itu, dia tidak akan bisa tahan-tahan dalam dirinya sendiri. Itu harus dialirkan itu.
ya itu harus mengalir. Dan itulah yang dialami Paulus. Apapun dia terobos gitu demi menyelamatkan orang lain. Ya. Jadi nilai-nilai surga, keserupaan dengan Kristus, jiwa-jiwa yang diselamatkan, ini harus menjadi ciri hidup kita juga gitu. Makanya dari pekan lalu saya sampaikan bahwa orang yang sudah diselamatkan itu dalam hatinya itu harus ada kerinduan. Bukan hanya sekedar kerinduan, harus ada upaya. Ya kan? Seperti jemaat mula-mula. Dari pintu ke pintu mereka datang tuh. Entah apa yang dilakukan, mungkin dengan nggak langsung baca Alkitab kali ya, nggak langsung menginjil. Ya mungkin dengan melihat dulu kebutuhan orang itu, kalau dia sakit didoakan. Pasti ada metode-metode juga gitu ya. Tapi pada ujung-ujungnya itu adalah mereka akan memberitahu tentang Yesus Juru Selamat. Dia sudah mati dan bangkit. Ya, kuasa kebangkitan inilah yang selalu menjadi tema utama ya penginjilan mereka. Ya, kalau enggak mereka yang pergi, ya rumah mereka yang dibuka, sediakan makanan, lalu undang orang, ya suka menjamu. Nah, ini kan jadi gaya hidup ya. Tapi kalau sampai kita sudah bertahun-tahun jadi umat Tuhan, orang Kristen, ya nggak pernah mengunjungi tetangga kita untuk melihat keadaan mereka, untuk mendoakan, ya, atau tidak pernah membuka rumah kita supaya orang lain datang mengenal Yesus, nah, berarti ada yang salah dengan pola hidup kekristenan kita. Gitu. Oke, mungkin tadi mengomentari ya yang Pendeta Saud katakan, bukan artinya kita melakukan kebaikan karena ada niatan di belakang, oh nanti saya mau bicara tentang Yesus atau saya mau perkenalkan tentang Yesus. Tapi ketika kita melakukan segala sesuatu di depan, kita melakukan dengan tulus memang untuk satu kebaikan bagi mereka gitu. Dan ketika mereka melihat kebaikan yang kita tunjukkan, kasih yang kita tunjukkan, mereka menjadi tertarik gitu, sama seperti pembahasan kita pekan lalu. Ketika melihat keunikan dari kehidupan kita, orang jadi tertarik, orang jadi melihat, oh ini dia ada yang berbeda daripada yang lain gitu. Dan di saat itulah baru kita memperkenalkan Yesus sebagai Juru Selamat. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia. Bagaimana aplikasi dari berada di dalam Kristus, dan bukan hanya itu, tapi kalau kita ingat di Yohanes 5:15 juga ya, dikatakan Tinggal dalam aku. Tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi bukan hanya kita di dalam Tuhan, tapi Tuhan juga di dalam kita. Ini. Ya, kalau tadi aku mau baca juga sih ayatnya. Yohanes 15 ayat 4 dan 5, di sini bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 juga mengulangi kata tentang barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, lalu ayat 7 bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya ketika Tuhan ada di dalam kita, firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, seperti itu. Dan di pelajaran sekolah sahabat ini juga, di bagian hari Rabu, di bagian bawah dikatakan, ketika kita ada di dalam Kristus dan Dia ada di dalam kita, maka kita akan hidup oleh kesetiaannya melalui iman kita kepadanya. Artinya hidup kita pasti akan menghasilkan buah, dan kita akan setia pada melakukan perintahnya dan juga beriman kepadanya. Oke. Saya ingat Pendeta Wilson pernah jelasin soal lingkaran itu yang ada arsirnya itu di dalam dia, dan aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Tapi mungkin kalau ada yang lain lagi boleh. Oh, ada. Ada ya. Tapi kalau untuk review itu, jadi sesuatu bisa ada di dalam A di dalam B, B di dalam A. Secara matematis itu artinya adalah A sama dengan B. Iya. Gitu kan? Tapi mungkin ada gambaran lain yang mungkin lebih sederhana. Jadi kalau di dalam Kristus, kita di dalam Kristus, artinya yang kelihatan apa? Yesus yang kan di luar kan, kita di dalam. Jadi kita bisa katakan secara forensik, secara legal, secara status, oh ya, Kristus yang kelihatan ya. Apakah itu dalam arti sudah dibaptis, masuk ke gereja, apakah dalam arti kelihatan dia ada catatan kwitansi persembahan perpuluhan gitu kan. Itu ada secara forensik, dia jelas, secara legal iya. Kristus itu terlihat, dia ada di dalam Kristus. Itu apakah itu perlu? Perlu, sangat perlu bagi banyak
pelayanan, bagi banyak hal itu bisa jadi menjadi sebuah syarat supaya orang bisa ada di dalam keanggotaan jemaat dan lain-lain, itu seperti demikian gitu kan. Tetapi yang sebaliknya, kita di dalam Kristus di dalam kita itu juga perlu. Jadi apa? Yang di luarnya masih kita kelihatan, kita bekerja, kita melakukan kegiatan kita, ngantor apa segala. Tetapi yang di dalam itu siapa? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang memiliki, menjadi dasar, menjadi motivasi, yang memberikan nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial dan sebagainya. Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi di luarnya kelihatan Tuhan itu ada secara legal, secara forensik. Tapi pada saat sama kalau Kristus di dalam kita, ya di dalamnya juga ya yang hatinya seperti apa, bagaimana pemikiran-pemikiran yang ada di dalam. Nah, jadi itu juga penting. Jadi dua-duanya ini menggambarkan Tuhan yang memang ada di dalam dia, dan dia dalam hal ini Paulus ada di dalam Kristus. Nah, kalau kita mau lanjutkan lagi, Paulus kan menuliskan banyak hal bahwa dia ada di dalam Kristus, iman di dalam Tuhan, apa segala di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Ini menunjukkan bahwa dia menempatkan dasar ataupun memposisikan tempatnya itu di mana. Kalau dibilang apa sih iman itu? Nah, ini kan kita juga sering bahas, iman itu adalah memandang kepada Yesus. Kalau kita ada di dalam Yesus, kemanapun kita memandang, siapa yang kelihatan? Ya kan, kalau ada satu bola, terus di dalamnya ada bola basket, di dalamnya ditaruh kamera gitu kan, kemanapun kamera itu memandang, apa yang akan terlihat? Ya bolanya itu kan. Jadi kalau dia ada di dalam Kristus, jadi ya kemanapun dia melihat, kemanapun dia memandang, itulah yang dia lihat, dan itulah iman gitu kan. Makanya ketika Paulus sampai di dalam tahap pemikiran yang sedemikian, ya kalau kita menjawab ke pertanyaan-pertanyaan kita sebelumnya, barulah kita bisa merasakan, oh iya, ini loh pengenalan akan siapakah Tuhan itu memang benar-benar lebih berharga daripada yang sebelum-sebelumnya, daripada yang lain-lainnya apapun itu. Gitu. Nanti Saud ada tambahan? Di dalam catatan Rasul Paulus yang lain ada di dalam Galatia 2:20. Ya. Dia sebutkan begini, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi memang inti kehidupan dan pelayanan Paulus ini selalu Kristus, ya. Jadi dia bilang, jadi kalau mau saya gambarkan ya tentang hidup Yesus dalam aku dan aku dalam Yesus. Kalau pelajaran kita yang lalu kan Yesus itu diibaratkan terang, ya. Terang itu bisa api, ya. Seperti zaman Pentakosta itu kan Roh Kudus itu turun seperti lidah api, ya, yang membawa terang, bukan saja sinarnya tetapi terang yang memang membuka pikiran baik itu murid-murid maupun orang-orang yang mereka injili itu jadi menerima gitu, jadi mengerti kebenaran. Nah, katakanlah kita ini besi tua, ya, hidup lama, hidup kedagingan kita ini yang tidak berguna ini besi karat yang sudah tidak berguna gitu, ya. Tetapi kemudian ketika ini dimasukkan ke tungku api, gitu ya, diam berapa lama di situ, ketika nanti itu dikeluarkan, api bukan besi ini lagi yang masuk dalam api itu yang akan masuk dalam besi itu. Makanya ketika dikeluarkan itu dia akan merah dan penuh dengan api lah gitu ya. Dan pada saat situasi seperti itulah dia akan mudah ditempa menjadi sesuatu yang berguna, ya, sesuatu yang tajam. Nah, Paulus kenapa begitu efektif dalam penginjilannya, dalam pelayanannya? Karena memang dia, ya seperti tadi, dia tinggal di dalam Kristus, dan sekarang Kristus di dalam dia. Makanya dia bilang, aku hidup ini bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus. Dan itulah yang dia sebutkan di pelajaran sebelumnya, Kristus mengerjakan di dalam aku. Nah, seperti itu. Mungkin itu gambarannya. Terima kasih Pendeta. Jadi kita punya banyak ilustrasi yang membantu kita untuk mengerti seperti apa maksudnya di dalam Kristus dan Kristus juga di dalam kita. Nah, lanjutan dari ayat itu, Filipi 3 ayat yang ke-9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
boleh Pendeta Wilson menjelaskan ayat ini? Jadi kalau di dalam ayat ini kan sepertinya apa ya, bolak-balik lagi bahwa dikatakan apa ini, mana sebentar saya cari bahasa Indonesianya. Di sini dikatakan berada dalam Dia bukan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Nah ini nyambung dengan pembahasan kita tadi sebelumnya. Ketika Paulus mengatakan dia berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaran sendiri, tetapi dengan kebenaran Kristus. Jadi apa? Seperti ada jubah kebenaran Kristus yang menutupi, gitu kan? Kalau kita teringat kepada satu ilustrasi di kitab mana itu ya? Yang ada Yosua berada di hadapan Allah, lalu kemudian jubahnya akan kotor, lalu dipakaikan jubah yang baru. Nah, inilah seperti itu. Jadi bukan lagi, memang dia yang ada, tetapi bukan lagi dianya sendiri yang dilihat karena sudah ditudungi oleh jubah kebenaran Kristus. Dan inilah yang dikatakan bahwa bukan dengan kebenaran Kristus sendiri karena menaati hukum Taurat. Karena kalau ketaatan terhadap hukum Taurat berarti yang dia bawa itu adalah perbuatannya. Oh, karena dia sudah menuruti, karena dia sudah begini, karena sudah melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita ditutupi oleh kebenaran Kristus, artinya hukum Taurat itulah yang melindungi kita. Dalam arti apa? Hukum Taurat kan menuntut kematian atau menuntut korban untuk sebuah dosa. Dan kalau korban itu sudah diberikan, yaitu Yesus yang mati di kayu salib, berarti sama-sama membawa hukum Taurat. Tetapi siapa yang ditutupi oleh hukum Taurat? Kita yang menutupi hukum Taurat atau hukum Taurat itu yang menutupi kita? Dalam hal ini, kalau kita yang menutupi hukum Taurat, artinya saya berdosa. Lalu kemudian saya melakukan hal-hal ini untuk membayar dosa saya. Saya beramal, saya masuk ke gereja, saya berdoa. Tetapi kalau pada saat yang lain, Yesus yang menutupi kita. Oh, saya datang membawa apa? Oh, Yesus yang sudah melakukan hal ini bagi saya. Tuhan yang sudah bekerja dalam kehidupan saya. Tuhan yang sudah memberkati saya. Tuhan yang sudah mengampuni saya. Itu kan sebenarnya sama-sama hukum Taurat, tetapi hukum Taurat yang kita lakukan atau hukum Taurat itu yang dilakukan terhadap kita. Dan seringkali kita berfokus kepada apa yang kita lakukan terhadap hukum itu. Padahal salah. Dan ketika kita bilang hukum itu jahat, hukum itu nggak peduli, bukan berarti kita mengatakan jangan melakukan hukum Taurat, tetapi yang perlu dilakukan adalah kita harus ingat apa yang hukum Taurat itu lakukan bagi kita. Hukum Taurat itu menuduh kita, betul. Tetapi di dalam hukum Taurat itu juga diberikan jalan ataupun metode penyelesaiannya apa? Harus ada korban yang mati supaya kamu bisa membasuh dosamu. Itulah hukum Taurat melakukan hal itu. Dilambangkan oleh domba, tetapi penggenapannya adalah Yesus itu sendiri. Dan itulah maksudnya ketika dikatakan aku datang bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah ini kan sebenarnya kan hukum Taurat juga. Cuma bukan lagi lambangnya, tapi penggenapannya. Gitu. Oke, terima kasih Pendeta Wilson. Ada satu pelajaran lagi, waktu kita singkat, tapi ada satu yang kita mau bahas, yaitu mengenai ilustrasi yang Paulus berikan di dalam Filipi 3 mengenai perlombaan lari. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di ayat sebelumnya dikatakan ada ayat yang mengatakan aku melepaskan semuanya, ya, di ayat yang ke yang 78. tidak melihat ke belakang, ya, yang tidak melihat ke belakang tapi melihat ke depan, berlari kepada tujuan. Oke. Itu ada di 12 dan 13. Ya, 13 dan 14 berarti 14 ya. Oke. Iya, betul. Nah, poin-poin apa yang dapat kita ambil dari ilustrasi Paulus mengenai perlombaan lari ini? Ya, kalau aku sih lebih ke fokus ke depannya sih, Kak. Karena memang kadang ketika kita menoleh ke belakang, kalau dalam pelajaran sekolah sahabat ini artinya melihat kepada dosa kan. Itu kadang memberatkan kita untuk membuat kita jadi gampang kecil hati gitu. Tapi kalau kita hanya fokus ke depan, pada hadiahnya, pada tujuannya, maka kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai hasilnya. Seperti itu. Pendeta Saud?
Ya, kata yang dipakai dalam bahasa aslinya di situ skopos. Kepada tujuan atau garis akhir. Ya, betul bahwa perjalanan hidup kita ini memang harus ada tujuannya, harus ada titik akhir yang harus kita tuju gitu ya. Nah, bagi Paulus, tujuan akhir dia yang jauh lebih penting dari semua itu adalah mencapai garis akhir itu. Apa akhirnya? Mengenal Kristus gitu sepenuhnya. Nah, mengenal Kristus itu artinya menjadi seperti Yesus dalam segala aspek kehidupan dia. Gitu. Dan itu sebenarnya sudah diperagakan dari pelayanannya, dari pengorbanannya gitu ya. Dia sudah menghidupkan karakter seperti Yesus ya. Jadi tujuan akhir kita di salah satu kutipan yang lain ya dari seorang hamba Tuhan pernah saya baca, dikatakan ambisi kita sebagai umat-umat Tuhan itu adalah untuk menjadi seperti Yesus gitu. Bukan ambisi kedudukan, posisi ya, atau nama dihormati, indah, tapi memiliki karakter seperti Yesus gitu. Dan inilah yang dituju. Inilah garis akhir. Dia bilang seakan-akan aku sudah menangkapnya gitu kan. Karena dia berlari untuk itu. Tapi dia belum sepenuhnya. Kapan itu sepenuhnya? Ya, ketika dia nanti sudah berada dalam kerjaan sorga. Nah, tapi kan kita harus menuju ke sana. Gitu. Nah, itulah yang yang sangat dikejar kalau bisa dalam istilah Paulus gitu ya. Menjadi tujuan akhir dia adalah menjadi seperti Yesus dalam segala aspek kehidupan. Jadi mengenal Kristus itu di salah satu kutipan yang lain dikatakan dengan memandang kita akan diubahkan. Nah, jadi mengenal itu kan berarti melibat. Bagaimana saya bisa mengenal seorang pendeta Wilson? Karena saya sering berkomunikasi dengan dia. Saya jadi tahu kan dia punya pemikiran, dia punya gaya hidup dan seterusnya. Dan selain sering berkomunikasi, saya juga sering bersama dengan dia. Nah, jadi saya tahu dia makanan favoritnya apa gitu kan, tidurnya ngorok apa enggak gitu. Jadi mengenal itu bukan hanya sekedar tahu lagi, gitu, tapi sudah menjadi bagian dalam kehidupan. Dan tanpa kita sadari, kita akan diubah oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya salah satu seorang bijak pernah katakan, saya tahu Anda melalui dua hal. Dengan siapa Anda bergaul, atau dengan buku-buku apa yang Anda baca. Ya kan? Jadi itu akan mempengaruhi kita, itu akan membentuk kita. Nah, dengan selalu bersekutu dengan Tuhan, dengan tinggal di dalam Kristus, mengenal Dia, maka Paulus akan diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Dan inilah mestinya yang harus dilakukan oleh semua umat-umat Tuhan. Itu harus menjadi tujuan akhir kita, menjadi seperti Yesus dalam karakter kita. Oke, terima kasih pendeta. Dan memang kita lihat ya kalau dalam perlombaan lari, terutama kalau yang sprint gitu ya, nggak ada pelari yang nengok-nengok ke samping, ke kanan, ke kiri, ke belakang apalagi gitu. Tapi pandangannya tertuju ke depan, kepada tujuan, kepada garis akhir. Dan itu juga yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita ketika kita mau mencapai tujuan kita. Mengenal Kristus, memiliki karakter Kristus, kita tidak perlu terdistraksi lagi dengan segala macam baik yang ada di belakang kita, masa lalu kita, ataupun yang ada di samping-samping kita. Mungkin Pendeta Wilson boleh berikan kesimpulan atas pelajaran kita. Kalau kita simpulkan selama satu pelajaran kita, percaya sebenarnya ini bukan sepenuhnya, tetapi hanya. Jadi bukan berbicara mengenai totalitas, tetapi eksklusivitas. Jadi apapun itu kebaikannya bukan kebaikan saya nggak perlu dengan kebaikan saya, kebaikan Kristus. Lalu kemudian kalau tujuan bukan tujuan saya, tapi apa tujuannya Kristus. Lalu kemudian bukan mengenal siapa saya, apa yang saya sudah lakukan, seberapa hebat saya atau mengenal orang lain, bukan, tapi hanya mengenal Kristus. Dan ini juga menjadi ilustrasi yang ada di dalam sepanjang kalau pada satu pekan ini kita belajar sebenarnya kebanyakan hampir semuanya di dalam satu pasal 3 ini, Filipi 3 ini kan, yang dimulai dari sukacita di mana? Hanya di dalam Kristus.
Lalu kemudian kebenaran hanya didapat di dalam Kristus. Tujuan Kristus berlari apa segala macam. Jadi ini berbicara mengenai satu eksklusivitas yang hanya bisa kita dapatkan kalau kita tadi seperti Pendeta Saud katakan mengenal. Dan bukan hanya mengenal tetapi juga menyadari nilai yang ada di dalam hal ini. Dan inilah yang Paulus sementara coba paling tidak sampaikan ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi ini, apalagi di dalam konteks pada saat ini juga berpolemik dengan orang-orang yang punya tujuan ataupun mengandalkan hal-hal yang lain. Itu tadi hal-hal yang bersifat lahiriah itu tadi. Oke. Terima kasih banyak Pendeta Wilson, Pendeta Saud dan juga Emi, kita sudah berdiskusi bersama. Dan teman-teman kalau masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pekan ini ataupun pelajaran sepanjang triwulan dari kitab Filipi dan Kolose, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Edi Mangin. Terima kasih Pendeta untuk kesediaannya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Ini ada pertanyaan dari Bapak Manalu Washington. Pertanyaan, kalau kita berdoa dalam kesusahan, penderitaan mungkin bisa. Tetapi bagaimana kita bisa bersyukur saat kita menderita, mendapat musibah dan penderitaan lainnya? Terima kasih. Baik, mungkin bisa baca di dalam 1 Tesalonika 5:18. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan itu yang bersukacita lah ya Pendeta ya. Iya. Di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, jadi dalam segala hal kita mengucap syukur. Nah, pertanyaannya adalah apakah di dalam penderitaan? Saya kira perlu untuk kita perhatikan di sini. Jadi kita tidak mengucap syukur karena penderitaan. Tapi kita mengucap syukur di dalam penderitaan. Jadi artinya begini. Karena ada dua sebenarnya jenis penderitaan. Bisa saja bahwa kita menderita oleh karena kita melakukan hal yang benar. Tapi yang kedua ada juga orang yang menderita tapi melakukan hal yang tidak benar, yang keliru gitu. Itu juga menderita. Nah, itulah sebabnya mungkin bersukacita yang pertama itu bisa kita kategorikan di sana bersukacita. Tapi yang kategori kedua barangkali karena itu kesalahan kita kan. Tapi walaupun demikian kadang-kadang ingatlah selalu ayat bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu kan. Bahkan mungkin kesalahan kita sendiri kita menderita, Tuhan jadikan juga itu sebagai satu pelajaran. Nah, ada beberapa ayat barangkali yang saya rindu untuk kita baca. Kenapa? Ya. Kita perlu lihat kita bisa bersukacita di tengah atau di dalam penderitaan itu kita bisa mungkin baca Roma pasal 5. Okay. Ayat 3 dan 4. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oke, jadi di ayat itu memberikan kita sebenarnya gambaran kan, bahwa di dalam kesengsaraan itu walaupun mungkin di awalnya kita tidak memahami ya, tapi ingatlah selalu bahwa bisa aja itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji sampai menimbulkan pengharapan. Jadi saya kira itu penting ya. Mungkin satu ayat lagi lah, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 Iya. dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oke, satu ayat lagi, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Iya. Bergembiralah
akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, jadi dari ayat-ayat ini sebenarnya memberikan kita gambaran bahwa ada sesuatu yang bisa bekerja di sana. Jadi Tuhan bisa bekerja di dalam penderitaan kita ini untuk membuat kita sebenarnya bertumbuh di dalam iman. Jadi dasar-dasar ayat-ayat inilah barangkali kita bisa katakan bahwa kita dapat bersukacita di tengah ataupun di dalam penderitaan kita. Bukan penderitaan itu yang kita sukacita, tapi barangkali hasil daripada tantangan itu yang kita bisa lihat di sana. Mungkin Baik. itu. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Petrus Pasongli. Yang menjadi pertanyaan saya ialah siapa yang membawa surat Paulus ke Filipi, Kolose, dan tempat lainnya. Oke, baik. Jadi ya surat-surat Paulus ini karena kan memang dia di penjara gitu kan. Jadi ketika dia tuliskan surat itu ya tentunya orang lain yang dia suruh. Jadi dari beberapa barangkali ayat-ayat sepanjang surat itu yang menjadi titik acu ya, titik acuan kita karena tidak mungkin kita akan melihat ke tulisan-tulisan yang lain. Ya, jadi hanya tulisan itu karena itulah yang ditulis. Yang pertama adalah surat ke Filipi. Ini kita bisa baca di Filipi 2 ayat 25. Ayat 25 dikatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Oke, jadi Paulus yang utus dia ke sana. Jadi kemungkinan besar dialah yang membawa surat kepada jemaat Filipi. Kemudian untuk Kolose, Efesus dan Filemon ya ada kita baca dalam Efesus 6 ayat 21. Efesus 6 ayat yang ke-21 dikatakan, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan halku. Maka Tikitus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Kolose 4 ayat 7 sampai 9. Kolose 4 ayat 7 sampai yang ke-9. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikitus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Oke, jadi ada Tikikus ya. Tikikus ya. Ya, Tikikus dan juga Onesimus. Nah, jadi mereka berdua diutus oleh Rasul Paulus. Kemudian untuk surat di Roma 16 ayat 1 sampai 2. Roma 16 ayat 1 sampai 2. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Oke, jadi barangkali itu yang dituliskan di sana sehingga orang-orang inilah yang menjadi teman sekerja dari Rasul Paulus, sehingga orang-orang inilah yang membawa. Dan kita perlu ingat bahwa jarak antara tempat Rasul Paulus ini mengirimkan surat itu jauh. Jadi harusnya ini menjadi menjadi pelajaran aplikasi barangkali bagi kita bahwa terlalu mudah barangkali kita sekarang membaca surat ini. Tetapi kalau kita lihat sejarah daripada surat ini dibawa, ditulisnya di mana, dibawanya kemana, terus dalam penjara, banyak tantangan, banyak pergumulan, dan di perjalanan itu juga memang memerlukan bukan hanya waktu dan tenaga, tetapi memang ancaman gitu. Karena ini situasi yang tidak sama seperti sekarang. Jadi itulah sebabnya kita barangkali perlu mengambil pelajaran bahwa kalau mereka aja mau untuk bawa surat itu, orang di sana baca, apalagi kita sekarang dengan mudah untuk mengakses ya, untuk membaca. Mari kita baca, mari kita renungkan, mari kita karena memang ini hal yang penting. Ketika Rasul Paulus mengirimkan surat-surat kepada jemaat, itu artinya bahwa ada sesuatu yang rindu untuk Rasul Paulus ajarkan. Biasanya juga ada nasihat, biasanya juga ada masalah yang rindu untuk dia selesaikan di sana. Sehingga kalau ini sama dengan yang kita hadapi sekarang di jemaat,
baiklah kita baca surat-surat itu dengan harapan bahwa kita mendapatkan pencerahan, dapatkan nasihat, dan juga dapatkan tuntunan sehingga kita bisa menang, bahkan kita keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Barangkali itu, ya Allah. Terima kasih banyak Pendeta Edi untuk penjelasannya. Memang menarik sekali ya kalau kita membaca Alkitab ini dengan sangat detail dan teliti gitu ya Pendeta. Kita akan menemukan informasi-informasi yang dapat membantu kita dan juga aplikasinya juga dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Pendeta Edi yang sudah menjawab, dan kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita ataupun pelajaran di dalam kuartal ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, atau juga Anda bisa kalau di luar dari pelajaran Sekolah Sahabat kita, kunjungi YouTube channel Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam. Di sana juga akan dijawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan Alkitab. Saat ini kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Saud. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh belajar bersama, mendalami Alkitab, firman Tuhan melalui diskusi Sekolah Sahabat. Biarlah setiap mutiara kebenaran yang sudah kami temukan menjadi permata berharga yang selalu kami simpan, kami jaga, dan kami bawa, sehingga seluruh kehidupan kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bahwa Yesus dan keselamatan yang kami peroleh dalam Yesus sudah menjadi milik kami. Tuhan, tolong kami untuk menjadi saksi-saksi yang hidup, yang dapat membawa orang lain mengenal Yesus dan diselamatkan bersama-sama dengan kami pada hari Maranatha ketika Engkau datang di awan-awan nanti. Berkati kami semua dan juga kru yang bertugas dalam pelayanan pendalaman Alkitab, pelajaran Sekolah Sahabat di pelajaran yang ke-6 ini. Biarlah Tuhan terus melimpahi berkat dan sukacita dalam pelayanan ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang akan mengikuti pelajaran ini, agar sekiranya berkat-berkat rohani melalui pelajaran ini dapat menguatkan iman kami dan menolong kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami mohon berkat-Mu melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Saud, Pendeta Wilson, dan juga Emi. Teman-teman, pelajaran kita di beberapa pekan sepanjang triwulan pertama, kitab Filipi, Kolose, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang secara teori mudah untuk dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Pikirkanlah 1-2 hal pelajaran yang bisa Anda dapatkan dan mulai lakukan, hidupkan di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam iman kita, kerohanian kita semakin bertumbuh dan kita memiliki keinginan, kerinduan untuk mengenal Kristus, untuk memiliki karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.